Halo, welcome to Management Podcast, wadah pembahasan informatif seputar topik dan isu-isu terkini bareng aku Amira. Dan aku Dev, welcome and enjoy. Halo, apa kabar nih? Sehat-sehat aja kan semuanya? Alhamdulillah sehat, soalnya kan lagi PPKM, jadi nggak kemana-mana, terus juga harus jaga kesehatan sih. Iya, bener banget. Oh iya, kamu waktu liburan semesteran kemarin nih, kan liburnya lumayan panjang tuh. Kemana aja tuh kira-kira? Kalau aku sih di rumah aja gitu, terus kalau nongkrong jarang-jarang sih sama teman kampus, teman SMA gitu. Oh, tapi nongkrong gitu ya? Iya, cuman 1 atau 2 jaman lah. Sama teman kampus, berarti kamu udah kenal dong sama teman kampusmu? Ya udah dong, kan dari ospek gitu kenalnya. Sama teman kelas lah. Walah. Kalau dari ospek, gimana tuh kenalnya? Kan ospekmu kan online tuh. Itu sih awal dari tugas video, terus sama tugas kelompok biasa gitu. Kan dari kelas juga beda diacak lagi gitu sih. Oh, Kalau Dev sendiri gimana? Kan kita beda angkatan nih, ospek online sama offline-nya gitu. iya, kalau waktu ospek offline ya pasti gampang mungkin untuk bertemu teman ya. Kalau waktu itu aku bisa kenal sama teman-temanku ya karena sama sih tugas-tugas juga, tugas kelompok itu kan suruh bikin name tag ID card gitu kan. Dan lain-lain juga disuruh bikin. Habis itu ya aku kan nggak bawa bahan-bahan semua bahannya kan. Ya, jadi aku minjem-minjem terus habis itu ya ngobrol dong. Kalau minjem otomatis kan ada ngomongnya gitu kan. Akhirnya Oh iya aku bener sih. beradaptasi lah gitu. Oh jadi berawal dari minjem-minjem gitu ya. Nah, berarti lumayan beda ya kita gitu bangun relasi dari aspek offline sama online ya. Ya pasti beda banget. Oh iya, berhubung tadi kamu mention tentang relasi nih, aku mau nanya dong, menurutmu ini relasi itu apa ya? Kalau Definisi mungkin relasi. kalau dari aku sih relasi itu kayak suatu hubungan 1 atau 2 orang gitu atau bahkan banyak orang. Terus aku mau kasih contoh lah. Semua teman kamu tuh bisa kamu anggap relasi, tapi belum tentu semua relasi kamu tuh teman kamu gitu. Jadi misalkan nih kayak cutting atau dosen gitu bisa kamu sebut Oh iya. relasi, tapi belum tentu kan mereka teman kamu yang bisa kayak misalkan ya kita anggapnya sebaya lah gitu sih. Iya, Kalau bener. Dev sendiri gimana? Relasi ya, kalau relasi ya bener sih kata kamu hubungan, tapi bisa juga kan jadi koneksi gitu kan. Jadi Bener. ya mungkin koneksi-koneksi sama relasi kan bisa dibilang kayak kalau kamu punya banyak relasi untuk menjadi koneksi mungkin lebih besar gitu kan. Bisa ngebantu kamu di hal-hal yang mungkin kamu butuh gitu sih. Nah, terus menurut Dev sendiri nih, cara bangun relasi yang baik itu gimana? Bangun relasi yang baik. Kalau bangun relasi yang baik sih ya mungkin kita harus kenal dulu ya sama diri kita sendiri kan. Gimana sih kita nih orangnya gimana gitu kan. Cara berpikir kita gimana, cara kita ngomong tuh gimana supaya kita bisa mengkondisikan orang lain juga gitu kan. Nah, kalau kita udah tahu kita gimana, terus baru kita bisa Berinteraksi. berkomunikasi, Iya, benar. dia berinteraksi. Jadi kita bisa mulai, oh orang lain tuh cara berpikirnya tuh begini 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 gitu sih. Kalau kamu gimana Mir? Kalau aku sih lebih ke kalau misalkan nih kamu punya integrasi diri yang bagus sih, soalnya itu tuh membantu kamu gitu loh buat orang lain tertarik sama kamu. Terus kayak orang lain tuh pasti mikirnya gini, oh orang ini bisa diandalin, oh orang ini bisa dipercaya gitu sih. Iya sih benar banget. Terus aku juga mau nanya nih, ya kan? Kan kamu juga
udah merasakan kuliah 1 tahun ya. Ya. Kira-kira menurut Mir, relasi di dunia perkuliahan itu penting banget nggak sih? Gitu loh. Menurut aku sih penting ya, soalnya misalkan nih salah satu hal kecil yang gitu itu kita bisa cari informasi, misal kayak UTS-nya susah nggak sih, UAS-nya susah nggak, terus kalau nggak kita tanya dosennya tuh baik apa enggak gitu sih. Kalau Dev sendiri gimana? Ya itu bener sih. Mungkin juga buat info jawaban gitu kan untuk tugas. Ya kan? Terus Benar. habis itu kalau relasi juga mungkin bisa ngasih info-info seputar jurusan, fakultas, ataupun universitas gitu kan. Kalau teman kamu di luar jurusan mungkin bisa ngasih yang lebih untuk Oh iya universitas gitu kan. benar-benar. Teman-teman relasi jurusan gitu mungkin bisa ngasih kamu info-info beasiswa mungkin gitu kan, atau ada acara lomba yang diadain sama sefakultas atau sejurusan gitu sih kalau menurutku. Oh iya. Nah terus kira-kira nih gimana cara kita menjalin relasi gitu di perkuliahan? Kalau menurutku ya ikut organisasi sih, kayak misalkan ikut himpunan jurusan gitu kan, ikut BEM universitas, BEM fakultas lah gitu kan. Ataupun kalau misalnya kamu punya hobi yang bisa ditampung sama UKM universitas, bisa juga ikut. Mungkin dari situ kamu bisa kenal sama teman-teman kamu kan yang satu hobi, satu minat gitu. Ya, Jadi benar. akhirnya bisa mungkin dikenalin untuk kemana-mana gitu kan. Jadi lebih banyak temennya lagi gitu sih. Kalau kamu gimana, Mir? Kalau aku sih ya bisa ikut volunteer gitu, terus sama atau freelance gitu sih, sama lomba-lomba yang diadain gitu. Iya sih, benar aku juga setuju. Mungkin aku mau tambahin ya, kalau untuk ikut-ikut gitu bisa juga ikut-ikut kayak apa namanya, webinar ya kan udah sering banget nih webinar di masa-masa online gini kan, Iya, webinar, campaign, ikut gitu, yang mungkin bisa nambah sertifikat gitu kan, bisa nambah skill kamu juga untuk kedepannya gitu sih. ya benar banget sih. Gitu, lumayan juga gitu buat kita ke dunia kerja sih kan, sertifikat gitu, relasi sama soft skill. Ya benar. Terus kalau misalkan kan online nih kan, menurutku ya lebih baik untuk waktunya digunain hal-hal seperti itu sih, daripada ya habis kuliah atau habis apa gitu kan langsung rebahan, tiduran, nonton gitu kan. CS Mendingan buat 12 hal-hal semacam sama itu. kupu-kupu ya. Iya benar. Bedanya kalau kupu-kupu kan pas offline ya. Oh iya, itu sih. Nah, Terus ada kalau menurut ini, oh, silakan. Dev dulu aja. Oke. Kalau aku mau nanya sih ke kamu kan, tadi kan kita udah ngebahas relasi itu apa kan, terus udah ngebahas cara bangun relasi yang baik, terus udah ngebahas cara relasi di perkuliahan tuh gimana aja dapatnya kan. Terus aku mau nanya nih, misal kita udah dapat relasi nih, terus juga udah baik nih ya kan relasinya, terus udah banyak cara supaya bertahan gitu sampai akhir, bukan sampai akhir sih, sampai mungkin sampai lama lah, itu gimana tuh Mir? Kalau aku sih itu sih tetap dijaga gitu komunikasinya gitu. Misalkan kita datang ke rumahnya sesekali silaturahmi gitu sih. Kalau aku, kalau dia sendiri gimana? Kalau datang ke rumah agak mainstream ya, Bener sih. mendingan ya yang gampangnya aja sih, kayak mungkin ngobrol aja gitu kan, kayak kalau ada suatu acara bareng misalnya ketemu, ya udah ajak ngobrol dia, Oh iya tanya-tanya, sih. siapa tahu bisa gitu kan. Ya bener-bener Ada bener. tambahan nggak, kamu perempuan nih, misalkan kayak komen-komen di IG-nya gitu, Oh ya iya nggak sih? sih. Bener-bener bener. Kayak misalkan dia upload snapgram gitu, biasanya kita replay gitu, replay gitu Iya. ke. Kalau misalkan nih dia jarang upload snapgram atau post gitu gimana? Ya, kita chat aja daily gitu, cuma tanya-tanya biasa gitu. Dari topik gitu ya, Iya bener. jaga komunikasi berarti bener. Kayaknya untuk apa aja kayaknya komunikasi paling penting ya Mira. Iya dong, paling penting sih sebenarnya. Kalau misalkan miskom
Gimana tuh kira-kira? Wah, kalau miskom sih ya kita nyelesainnya dengan kepala dingin sih. Soalnya kan pastinya ada dua sudut pandang gitu yang bisa kita dapat gitulah biar nyelesain miskomnya. Kamu pernah nih kayaknya nih. Pernah dong. Masa nggak pernah sih kamu? Ya pernah sih. Coba dong kamu gimana, cerita dong gimana cara menyelesaikannya misalkan. Kalau aku sih ketemu langsung gitu. Kan miskomnya juga gara-gara chat gitu. Jadi kita ketemu langsung nyelesain gitu. Kamu letak salahnya tuh di mana biar gak miskom lagi gitu sih. Bertukar pikiran gitu lah ya. Iya benar. Sama sih. Gitu. Oh iya, nih aku juga mau nanya lagi. Kamu punya nggak sih tips mungkin ala Amira gitu untuk membangun relasi yang baik gitu kan? Maksudnya nggak cuma sekedar punya teman doang gitu. Siapa tahu bisa jadi sahabat gitu kan? Gimana tuh Mir? Kalau aku sih lewat media sosial gitu ya, kayak kita bikin Instagram gitu. Ya kita kan pasti sepemikiran gitulah, kita ambis gitu. Jadi pastinya lah pemikiran kita tuh sama, pasti nggak bentrok gitu sih. Kalau aku sendiri. Kalau Dev gimana? Ya untuk lebih bersahabat ya mungkin. Ya nggak tahu sih ya kalau online gini gimana ya. Ya satu-satunya cara ya sering ngobrol aja sih, sering chat. Tapi kalau untuk offline kayaknya ya main bareng misalkan gitu kan. Terus jalan-jalan bareng. Terus misalkan sebenarnya konflik juga bisa menjadikan suatu tali pererat gitu ya nggak sih? Kalau misalkan Iya kalian sih, nggak ada konflik ya bener. kalian itu nggak sih? Nah itu Iya, sih kalau menurutku. jadi lebih tahu ya kekurangan orang gitu, sama kekurangan kita sendiri sih. Oh iya Mir, ini kita udah lama banget nih ngobrol nih. Udah berapa menit nih? Kayak 15 menit kayaknya, lebih. Kita sampai sini aja dulu kali ya. Maksudnya untuk bahas-bahas masalah ini udah 15 menitan lebih nih. Iya Ya nih. kan? Dan Iya. ya aku mau terima kasih sih. Dan untuk teman-teman yang dengerin podcast kita kali ini, semoga bisa dapat info-info mungkin, dapat jadi tahu gimana sih cara membangun relasi di perkuliahan di masa-masa gini juga, dan cara untuk mempertahankan relasi tersebut. Betul. Makasih banyak ya buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita. Oke, aku Dev. Dan aku Amira. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you. Dadah.